semuanya bersuka-cita mengikuti ibadah online pada hari ini? Pasti semuanya bersuka-cita ya anakku. Duduk yang tenang, duduk yang manis ya. Kita akan mulai ibadah online kita pada hari ini. Haleluya. Apakah semuanya sudah siap? Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat siang hari yang indah ini, Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah namamu Bapa, dan pada saat ini Tuhan kami boleh memulai ibadah online kami. Engkau begitu baik Tuhan, selalu menolong menyertai ibadah online kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Yesus ditinggikan di ibadah online kami, biar nama Yesus dimuliakan di ibadah online kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online ini. Berkati orang tua yang mendampingi, mungkin ada teman-teman kami yang baru bergabung, berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah selama ibadah online berjalan Tuhan, oh pimpinan berlaku, Roh Kudus bekerja menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Tidak satu orang pun yang kau lalui Tuhan, biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah online ini menerima jamahanmu, menerima kuasamu, menerima berkat damai sejahtera sukacita daripadamu. Berkati semua anak-anakmu yang melayani pujian penyembahan, berkati anak-anakmu yang melayani musik, berkati hambamu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah online kami pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin dari awal sampai akhir, Roh Kudus menolong dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, tidak ada gangguan Tuhan, semuanya baik karena Engkau baik Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah online kami. Demikian juga anak-anak kami juga Tuhan, biar semuanya konsentrasi, tidak ada yang lari-lari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah online kami. Syukur Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya teman-teman, mari kita angkat lagu pujian kita, kutinggikan Yesus. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar, masih ada Tuhan.
sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu penyembahan kita seperti yang bisa kami sukai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Hatiku haus akan Dikau, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Hatiku haus akan Dikau, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau searti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, anak-anak sekolah minggu. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, anakku. Semuanya duduk yang baik, jangan berjalan-jalan. Kita mau dengarkan firman Tuhan karena Tuhan akan berbicara kepada kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, ya anakku. Haleluya, anak-anak sekolah minggu. Sebelumnya mari siapkan Alkitabnya, siapkan juga buku catatannya, dan juga siapkan pulpennya, dan siapkan juga persembahannya, supaya jangan keluar masuk ke kamar atau kemanapun itu. Kita duduk tenang, supaya apa? Supaya Tuhan mengurapi kita. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang baik dan luar biasa. Kami merasakan Tuhan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan betapa besar cinta-Mu Tuhan, hingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berkatilah semua anak-anak kami yang mendengarkannya, bahkan yang mendampingi Tuhan anak-anak kami dalam pendengaran firman-Mu Tuhan.
Kami mau Tuhan semua anak-anak kami diberkati, yang sakit disembuhkan Tuhan, bahkan yang Bapa mengalami masalah Tuhan, Kau buka jalan bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak ada kami yang terkena virus COVID-19 Tuhan, tetapi kami semuanya sehat dalam perlindungan. Berkati hamba-Mu yang menaburkannya Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan darah-Mu yang berkuasa. Berikan hikmat pengetahuan kebijakan yang daripada surga. Biarlah firman-Mu saja Tuhan Yesus yang dijadikan bagi anak-anak kami, bahkan semua orang yang mendengarkannya Tuhan. Kami mau banyak orang yang diberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Anak-anak Ibu mau bagikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita yang terutama ya kan aku? Di dalam kehidupan kita sebagai kita anak-anak Tuhan. Ketika dua minggu yang lalu Ibu ngomong sama anak-anak Ibu yaitu tentang firman Tuhan, yaitu yang disebut orang yang berbahagia itu siapa anakku? Mungkin anak-anak Ibu semuanya mengingat siapakah yang disebut orang-orang yang berbahagia, kata Tuhan Yesus. Kata Yesus, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang mendengarkannya dan melakukannya. Itu yang disebut orang yang berbahagia. Kenapa dia disebut orang berbahagia? Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak kembali kepada kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Anak-anak Ibu, dan Ibu katakan supaya itu dihafal, dan Ibu mau semua itu jadi dalam kehidupanmu, bukan hanya dihafal secara rupiah ya anakku, tetapi ingatlah itu dalam kehidupanmu. Engkau mengerti bahwa orang yang berbahagia, orang yang dikatakan berbahagia oleh Yesus adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Demikian juga dengan firman Tuhan hari ini yang akan Ibu bawakan, yaitu bagaimana tentang cerita Marta dan Maria. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Mari kita buka di dalam Injil Lukas ayat Lukas 10 pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita buka Alkitab kita. Lalu kita baca. Buat anak-anak Ibu yang sudah bisa membaca, mari baca dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita baca. Lukas 10 ayat 38. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ingat itu yang di ayat 42 anakku. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mengerti itu kan aku? Ini adalah cerita bagaimana Maria dan Marta, di mana sifat Maria adalah seorang yang mau diam di bawah kaki Tuhan, adalah seorang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dia lebih penting mendengarkan apa kata Tuhan daripada dia sibuk di belakang menyiapkan segala keperluan-keperluan yang ada. Misalnya dia sibuk memasak, dia sibuk mempersiapkan semua yang diperlukan dia menurut dia bagi Tuhan Yesus. Itu memang perlu nak. Itu perlu. Kita perlu untuk itu semua. Marta memang yang dilakukannya itu juga adalah benar. Tetapi dia tidak mendengarkan apa kata Tuhan lebih dahulu. Dia tidak mendengar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan lebih dahulu. Sesampainya dia di tempat Tuhan Yesus sampai di rumah Marta, Marta menyuruh Tuhan Yesus mungkin masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia meninggalkan Tuhan Yesus dan dia sibuk memasak,
dia sibuk membuat apa yang mau diminum oleh Tuhan Yesus mungkin. Tetapi ada saudaranya yang bernama Maria. Maria ketika itu dia diam bersama dengan Yesus. Dia mendengarkan apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia mau mendengarkan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tadi pertama Ibu katakan 2 minggu yang lalu adalah orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maria melakukan firman Tuhan itu. Jadi dia termasuk orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang yang melakukan firman Tuhan dan disebut orang berbahagia. Tidak seperti Marta yang mencari kebutuhan-kebutuhan hidupnya lebih dahulu. Dia tidak mengenyapingkan apakah dia bertanya kepada Tuhan Yesus tadi. Dari manakah engkau Tuhan? Sudahkah engkau Tuhan tadi ada istirahat? Adakah Marta menanyakan itu? Tidak. Dia tidak ada mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh Tuhan Yesus. Dia hanya memikirkan apa yang menjadi keperluan Tuhanku ini. Dia memikirkan hanya untuk sebatas dagingnya. Dia tidak memikirkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah berkata, pada minggu yang lalu Ibu berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada Marta, karena apa? Karena Marta cemburu kepada Maria. Ketika itu Maria dia lihat duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Marta sedang sibuk di dapur menyiapkan segala sesuatu yang itu mungkin belum tentu diperlukan oleh Tuhan Yesus. Yang dia rasa itu adalah perlu, tetapi Tuhan berkata itu belum pasti. Tetapi firman Tuhan itu adalah pasti jawabannya. Firman Tuhan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita menerimanya, lalu kita melakukannya, maka itu akan berbuah dalam hidup kita. Sehingga kita dibentuk seturut dengan apa maunya Tuhan. Tuhan berkata di dalam kitab Matius, mungkin anak-anak Ibu ada yang tahu ya. Nanti kalau ada yang tahu ayatnya kasih tahu sama Ibu ya. WA ibunya, Ibu atau Kakak Eta, Kak Citra, coba di WA nanti. Coba nanti di mana ya tertulis yang berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, karena itu adalah hukum yang utama. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang utama apa dikatakan? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Benar anakku? Ya kan? Benar. Kadang kita melihat mungkin anak-anak Ibu sudah punya boneka. Udah ada bonekanya 1, lalu mau 2. Kemudian sudah 2, mau lagi masak-masakan bagi yang perempuan. Lalu bagi anak yang lelaki sudah ada mainan mobil-mobilannya. Udah ada 1, lalu dia lihat lagi tronton yang besar, mobil-mobil tronton. Lalu dia lagi mau itu. Sekarang Ibu mau tanya, apakah semua itu bisa kamu pegang? Kamu bisa memainkan itu semua sekali memainkannya? Pasti tidak kan aku? Lalu ketika itu hilanglah mainanmu. Lalu kamu merengek, lalu kamu marah kepada orang tuamu, lalu kamu meminta supaya diganti. Yang membuat masalah siapa anakku? Yang membuat masalah adalah kita. Cukup 1 saja, kalau itu sudah rusak baru bisa kita minta lagi. Kan begitu kan aku? Tetapi anak-anak Ibu banyak juga yang begitu kan? Belum selesai yang ini, sudah yang ini lagi. Belum selesai yang ini, sudah yang ini lagi. Begitu. Dan anak-anak Ibu dari mulai kecil sekarang, mari nakku, ketika kamu bangun pagi hari, mari ingat Tuhan.
yang sudah memberikan napas kehidupan ketika kamu tidur. Ketika kita tidur, kita sepertinya sudah mati. Mati, kita tidak tahu apa-apa karena kita tenang dalam tidur kita. Kita tidak bergerak, hanya bernapas. Kita tidak melakukan apa-apa. Lalu tiba pagi hari, waktu sudah terang, kemudian Tuhan membangunkan kita. Lalu Tuhan masih memberi napas kehidupan kepada kita. Lalu kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak menyembah Dia. Kita tidak katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kepadaku napas hidup yang baru pada pagi hari ini. Tapi apa yang kita lakukan? Kita ingat mainan kita, lalu kita ingat HP kita buka HP kita main gadget. Ya, kita main apa? Kita main game. Emangnya yang membuat napas kita itu ada gamenya, nakku? Atau gadget itu yang membuat? Anak-anak ibu mungkin pernah ke rumah sakit, bukan? Pasti pernah ya, melihat orang yang pakai oksigen. Kenapa dia pakai oksigen, nakku? Karena dia tidak mampu menghirup udara ini dengan langsung. Dia tidak mampu, nakku. Dia harus bayar oksigen itu kepada pihak rumah sakit. Kenapa? Kalau dia tidak pakai oksigen, dia mungkin akan sesak. Mungkin bisa sampai mati. Lalu dia harus membayar itu sampai dia nanti merasa lega dan bisa bernapas kembali. Kita di pagi hari saat ini kita diberikan Tuhan napas, kita diberikan oksigen tanpa bayar, kita diberikan kekuatan tidak kena pandemi, kita dalam perlindungan Tuhan. Pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan setiap pagi? Pernahkah kita meminta, mengangkat tangan bagi Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan napas hidup yang baru bagiku di pagi hari? Anak-anak ibu yang sudah melakukannya, puji Tuhan. Tetapi bagi anak-anak ibu, jangan sibukkan dirimu dengan harta. Tuhan tidak suka dengan kelakuan kita yang menyibukkan diri kita dengan kelakuan kita mengutamakan kepentingan-kepentingan yang lain selain daripada Tuhan yang terutama. Tuhan mau yang terutama. Karena napas ini, oksigen yang ada ini, semua milik Tuhan. Semua kepunyaan Tuhan. Ini tidak ada milik kita, nakku. Kita dikasih gratis tanpa bayar. Adakah kita mengatakan terima kasih? Coba anak-anak ibu. Misalnya anak-anak ibu yang sekarang lagi daring, lalu ibu misalnya memberikan HP yang RAM-nya tinggi gitu ya kan, ibu kasih gratis. Pasti kamu bilangkannya terima kasih bu, pasti gitu kan kamu? Pasti bilang kayak gitu sama ibu kan, terima kasih bu. Lalu asal jumpa pasti selalu bilang, mau kemana bu? Pasti senyum sama ibu. Karena apa? Karena ibu pernah memberikan sesuatu kepada kamu. Tetapi adakah kamu mengingat ketika Tuhan memberikan napas kepadamu, ketika Tuhan tidak membuat engkau mati pada hari ini? Adakah kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan? Adakah kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih, puji syukur bagimu. Engkau telah menolong aku, engkau menuntun aku, engkau menyertai aku. Adakah kita mengatakannya? Itu Tuhan yang tidak suka dengan kita. Itu Tuhan yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Perumpamaan tentang Marta dan Maria melambangkan kehidupan kita yang mengutamakan Tuhan dengan mengutamakan dunia ini. Jadi mari anak-anak ibu bertobat. Mulai saat ini mari, dimanapun kamu berada, waktu kamu mau belajar atau ujian, ingat Tuhan. Ketika kamu hendak keluar dari rumah, ingat Tuhan. Ketika di pagi hari kamu bangun, ingat, katakan terima kasih kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan diagungkan di dalam hidupmu. Tuhan dimuliakan di dalam hidupmu. Ketika Dia engkau muliakan, ketika Dia engkau hargai dalam hidupmu, maka apapun yang engkau minta, kata firman Tuhan, apapun yang kamu doakan, itu akan kuberikan kepadamu, katanya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau dipermalukan di dalam hidup kita. Kita penyembah Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita kalau kita sungguh-sungguh di dalam diri. Kalau kita orang
berdoa yang sungguh-sungguh, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Karena Tuhan tidak mau katanya dipermalukan di dalam hidup kita. Itu pernah ayatnya Ibu katakan juga kepada anak-anak sekolah minggu selama daring. Bahwa Tuhan itu mau dipermuliakan di dalam hidup kita. Sehingga Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kan aku, coba dihafal nanti anakku, dihafal dan diingat, menjadi rema dalam hidupmu, menjadi dasar dalam hidupmu, kemanapun engkau pergi, sampai engkau dewasa, bahkan kepada orang tua, sampai engkau mempunyai anak dan cucu. Ingatlah bahwa ketika engkau menomorsatukan Tuhan, maka semua yang ada itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Segala keperluan kita yang menurut Tuhan itu adalah perlu bagi kita, Tuhan akan berikan kepada kita. Bagian kita adalah mengutamakan Dia, mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya. Itu bagian kita. Jadi mari anak-anak Ibu, dari mulai kecil sekarang ini, apa yang sudah kamu dengarkan firman Tuhan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mari berdoa, mari juga kita selalu bersyukur setiap pagi kepada Tuhan. Itu semuanya adalah untuk menghormati Tuhan. Sehingga apa? Apa yang kita perlukan di dalam hidup ini, itu pasti Tuhan berikan kepada kita. Jadi perumpamaan tentang Maria dan Marta. Marta adalah orang yang sibuk dengan kehidupan dunianya, tetapi Maria adalah orang yang mau berdiam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kata-kata Tuhan, apa yang menjadi kesenangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang Maria lakukan. Setelah dia mendengarkan bagaimana Tuhan, maka dia mempersiapkan kebutuhan Tuhan. Karena apa? Dia sudah tahu siapa Tuhan ketika dia mendengarkannya. Tetapi Marta tidak, dia langsung pergi dan langsung berbuat apa yang dipikirkannya itu benar. Padahal belum tentu Tuhan membutuhkan apa yang dia lakukan. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak melakukan kebenarannya, kalau kita tidak mencari Tuhan lebih dahulu, kita tidak tahu apa yang menjadi kesenangan daripada Tuhan. Tidak akan kita tahu. Tetapi mari anak-anak Ibu, firman Tuhan di dalam kitab Matius itu nanti coba cari di mana tertulis bahwa yang paling utama, hukum yang utama dan terutama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba nanti dicari ya anakku, baru kirim nanti sama ibu guru sekolah minggunya ya. Jadi buat anak-anak Ibu yang selalu kami ajari untuk taat, untuk patuh, untuk mau mendengarkan apa yang dikatakan firman, coba mari lakukan. Sehingga kamu berbuah anakku. Ada buah yang dilihat dalam hidupmu. Sekalipun engkau masih kecil-kecil, sekalipun engkau belum mengerti, tetapi apa yang kata Ibu, mari coba dilakukan ya anakku. Itu berguna bagimu kelak nanti. Haleluya anak-anak Ibu. Udah mengerti bagaimana kehidupan Marta dan Maria? Marta adalah yang sibuk dengan perkara dunia ini, dilambangkan di dalam firman Lukas 10 ini ayat 38 sampai 42. Tetapi Maria adalah orang yang diam di bawah kaki Tuhan. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak bisa diambil oleh dunia. Kalau kita melakukan memasak misalnya di belakang, atau kita bermain gadget, HP kita bisa diambil orang anakku. Iya kan? Makanan kita bisa dimakan orang, tidak sampai kepada tujuan. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kita akan menerima upahnya. Jadi mari lakukan firman Tuhan. Buat anak-anak Ibu yang sudah bisa membaca, mari baca firman Tuhan setiap hari. Berapa yang bisa kamu baca? Coba baca ya anakku. Mari hargai Tuhan supaya kamu juga dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya anak-anak Ibu. Semua diberkati dengan cerita Marta dan Maria. Ibu yakin dan percaya
Anak-anak Ibu pasti diberkati, dan biarlah Yesus Kristus menjadi nomor 1 dalam hidupmu, dan Roh Kudus memberikan pengertian kepadamu. Haleluya anak-anak Ibu. Terima kasih buat semua anak-anak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ajak lagi teman-temannya, dan minggu depan mari lagi beribadah bersama-sama, karena ibadah itu berguna untuk hidupmu saat ini dan yang akan datang. Haleluya anak-anak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya anak-anak Ibu. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau berdoa buat anak-anak Ibu, buat kita semua. Kita mau berdoa, tetapi terlebih dahulu mari kita sembah Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita, yang sudah memberkati kita, yang sudah melindungi kita. Haleluya. Katakan bahwa yang terutama dalam hidup kita adalah Dia. Tidak ada yang lebih daripada Dia. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita puji Dia. Haleluya.
utama di dalam hidup kami adalah Engkau Bapa. Biarlah itu Tuhan Yesus menjadi kebiasaan dalam hidup kami, dan menjadi Tuhan Yesus rema di dalam setiap perkara dalam hidup kami. Ketika kami Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, kami tetap menomorsatukan Engkau Tuhan. Kami tetap Tuhan kembali kepada firman, agar Engkau Tuhan memberkati semua keputusan dan yang akan kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bersama dengan Tuhan kami mampu berjalan dalam dunia ini. Hanya bersama dengan Tuhan ada kemenangan demi kemenangan yang kami dapatkan. Tuhan, kami bersyukur buat Engkau Bapa, buat Tuhan yang begitu baik dan luar biasa bagi kami, yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang senantiasa menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Layaklah Engkau Tuhan kami puji, layaklah Engkau Tuhan kami sembah. Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami kembali untuk kami Tuhan, membuat Engkau yang terutama dalam hidup kami, yang mengajari anak-anak kami Tuhan, agar tetap berseru kepadamu, agar tetap mengingat Engkau Tuhan di masa-masa kecil mereka, sampai ini menjadi kebiasaan hidup mereka, kemanapun dan dimanapun mereka berada, kelak mereka remaja dewasa, bahkan sampai kepada orang tua Tuhan, sampai kepada kakek nenek. Engkau Tuhan yang utama dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih. Diberkatilah anak-anak kami semua, diberkatilah mereka dengan kasih dan kuasa yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah memuji menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mungkin ada di antara anak-anak ibu yang baru pertama mengikuti ibadah ini, bergabung bersama dengan kami di sekolah minggu GKI Kabanjahe. Mari saat ini kita berdoa buat anak-anak ibu ataupun yang mendampingi anak-anak kami pada saat ini. Mari kita berdoa. Mungkin ada yang sedang sakit atau yang bermasalah, mari kita berdoa karena kita percaya Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah Tuhan mendengarkan firman. Kami mau berubah dan bertobat Tuhan, melakukan firman-Mu, karena itu adalah kebahagiaan yang sejati bagi kami. Ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, kami adalah disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Masuklah ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan juru selamat kami, dan tuliskanlah nama kami di dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Bapa yang baik, kelak mulai saat ini Tuhan, kami mau bertobat mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kemampuan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang baru pertama kali ikut bergabung bersama dengan kami. Berkatilah mereka semuanya Bapak. Berkati anak-anak kami yang sedang sakit. Apapun penyakit mereka Tuhan, mari Tuhan Kau turun tangan untuk menyembuhkan mereka. Dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa Tuhan, Kau sembuhkan mereka. Tidak ada virus penyakit Tuhan yang bisa menjamah anak-anak sekolah minggu. Bahkan orang tua mereka juga tidak bisa setan menjamah mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau segala penyakit kami perintahkan kuasa-Mu. Pergi Kau tinggalkan anak-anak sekolah minggu. Tinggalkan orang tua daripada anak-anak kami. Tidak ada virus COVID-19 yang bisa mengenai kami. Kami terlindung Tuhan. Bahkan Engkau meletakkan kami Tuhan di atas telapak tangan-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, Engkau tetap menggendong kami. Itu firman-Mu Bapa. Dijadikanlah bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Anak-anak Ibu, semua sudah siapkan persembahannya. Kita akan memberi kepada Tuhan karena yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui orang tua kita, supaya orang tua kita juga diberkati. Apa pekerjaan orang tua kita, mari kita doakan supaya semuanya diberkati. Sekalipun pada masa-masa susah saat ini, tetapi kita percaya ada Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Ingat ketika Ishak menabur pada masa sulit, dia menuai dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita kumpulkan persembahan kita, nanti boleh diberi kepada ibu guru sekolah minggu atau dimasukkan ke dalam kantong persembahan melalui orang tua kita masing-masing. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Haleluya. Semuanya sudah mengumpulkan persembahannya, kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Lipat tangannya, kita tutup ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kemuliaan-Mu di dalam ibadah kami. Ada kasih karunia-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Sehingga apapun yang menjadi doa-doa kami Tuhan, baik itu anak-anak kami yang sedang sakit Tuhan, Kau berikan kasih karunia-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan anak-anak kami Tuhan yang terbeban pada saat ini, pada masa-masa sulit ini Tuhan, Engkau yang menolong orang tua mereka semuanya Bapa. Kau berkati usaha pekerjaan orang tua anak-anak kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang sudah putus daripada pekerjaan mereka, mari Tuhan Kau buka jalan bagi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan biarkan orang-orang yang berseru kepadamu. Bahkan Engkau tidak pernah mempermalukan orang-orang yang setia kepadamu Tuhan. Itu firman-Mu, dijadikanlah bagi kami dan anak-anak sekolah minggu semuanya. Berkatilah Tuhan Yesus persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Mari Tuhan berkati tangan-tangan anak-anak kami Tuhan. Melalui tangan anak-anak kami Kau memberkati usaha pekerjaan orang tua mereka. Apapun yang mereka kerjakan berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Mari Tuhan tolong sembuhkan semua apapun yang menjadi penyakit mereka Tuhan. Apapun yang menjadi keluhan mereka, doa-doa mereka Engkau jawab Tuhan. Berkati para guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan yang ikut memberikan kebahagiaan. Tuhan yang ikut campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba menyerahkan semua doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami kembalikan segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin.